Jadi, di satu kota kecil tinggallah 3 orang bertetangga, Tuan Black, Tuan Brown, dan Tuan White. Trio yang berwarna. Siapakah pencuri kalung dari satu-satunya toko perhiasan di kota itu? Jujur, kami tidak tahu. Tapi mungkin kamu tahu. Berikut adalah beberapa teka-teki rumit yang harus kamu pecahkan untuk mendapatkan gelar detektif terbaik di dunia. Hasilnya ada di bagian akhir. 1. Perhiasan yang hilang. Saat itu ulang tahun pernikahan Tuan dan Nyonya Smith. Nyonya Smith ingin mengenakan anting-anting berlian yang diberikan oleh suaminya sebagai hadiah pernikahan mereka. Tetapi ketika dia membuka kotak perhiasannya, dia kaget melihat anting-anting itu hilang. Dia memanggil putrinya yang masih remaja, Dora dan Laura. Aku sudah berkali-kali memberitahumu untuk tidak menyentuh barang-barangku. Siapa yang mengambil perhiasanku kali ini? Dora marah. Aku tidak menyentuh kotak perhiasanmu. Laura juga membantah mengambil barang-barang ibunya. Mengapa aku membutuhkan anting-anting lamamu? Apakah 10 detik cukup bagimu untuk mencari tahu siapa anak yang berbohong? Laura yang mencuri anting-anting itu. Ibunya tidak memberitahu secara terperinci jenis perhiasan apa yang hilang. 2. Insomnia. Seorang pria kelelahan setelah hari kerja yang panjang. Namun, ketika akhirnya merebahkan diri di tempat tidurnya, dia tidak bisa tidur. Dia membolak-balikan badan sampai akhirnya dia mengambil ponsel, menekan nomor, mendengarkan beberapa nada panjang, dan menutup ponselnya. Setelah itu, dia langsung tertidur. Bagaimana bisa? Tetangga sebelahnya mendengkur dengan keras, tetapi telepon berdering membangunkan tetangganya, dan lelaki ini akhirnya berhasil tertidur. 3. Kecelakaan di kapal pesiar. Petugas Larsen melakukan pengamanan di kapal pesiar mewah. Suatu hari, kapal tersebut menerjang badai yang mengerikan. Sebagian besar penumpang tetap tinggal di kabin karena mereka mabuk laut oleh ombak besar. Tapi tiba-tiba, petugas mendengar suara aneh datang dari geladak. Dia bergegas ke sana dan menemukan seorang pria terbaring tak sadarkan diri di lantai. Ketika pria tersebut kembali sadar, dia memberitahu Larsen bahwa dia sedang dalam perjalanan kembali ke kamarnya ketika seseorang memukul kepalanya dan mengambil uang serta ponselnya. Petugas Larsen menemukan 2 tersangka, Mike dan Jacob. Mike mengatakan bahwa pada saat perampokan, dia sedang berolahraga di ruang olahraga kapal. Dan Jacob menyatakan bahwa dia sedang di kamar mandi karena mengalami mabuk laut parah. Siapa yang mungkin berbohong? Mike, jika ombaknya cukup besar untuk membuat orang mabuk laut, ruang olahraga mungkin ditutup sehingga peralatan tidak jatuh pada seseorang dan melukai mereka. 4. Pelatih hilang. Suatu hari, seorang pelatih sepak bola terkenal hilang tepat setelah dari ruang ganti. Detektif memiliki 3 tersangka dan semuanya berasal dari tim pelatih. Brandon mengatakan bahwa setelah latihan, dia tetap berada di lapangan untuk berlatih lagi. Andrew menjelaskan bahwa dia harus segera keluar dari lapangan setelah latihan karena urusan keluarga yang mendesak. Dan James mengklaim bahwa pelatih itu masih ada di sana ketika dia meninggalkan ruang ganti. Siapa penculiknya? Andrew. Jika dia harus buru-buru pergi, dia tidak akan punya waktu untuk pergi ke ruang ganti. Namun, dia mengenakan pakaian normal, bukan seragamnya. 5. Seorang penumpang yang ramah. Saat itu adalah hari yang sangat panas ketika petugas Robinson mengemudi di jalan desa. Tiba-tiba, dia melihat seorang penumpang di sisi jalan dan dia berhenti untuk memberikannya tumpangan. Pria itu sangat berterima kasih. Dia mengatakan dia sudah menunggu seseorang untuk memberinya tumpangan selama lebih dari 2 jam. Lalu dia menawarkan petugas itu coklat. Robinson menolak tawaran itu dan memberitahu penumpangnya bahwa ia sedang mencari sekelompok perampok bank. Penumpang itu tiba-tiba berseru, "Ada mobil merah melesat melewatiku, pasti itu mereka. Tapi mereka pergi ke arah lain, kita harus berputar kembali." Namun Robinson segera membawanya ke kantor polisi. Benar saja, lelaki itu ternyata adalah salah satu perampok. Bagaimana petugas mengetahuinya?
Jika penumpang itu berdiri di sisi jalan selama 2 jam di hari yang panas, coklatnya sudah meleleh. Jadi, dia berbohong untuk membuat Robinson melewati jalan yang salah. 6. Kesalahan yang memalukan. Lily, seorang agen properti, menunjukkan rumah mewah kepada keluarga kaya. Keluarga tersebut menyukai segala sesuatu tentang rumah itu, kecuali satu hal. Tempat itu memiliki jendela besar dari lantai ke langit-langit. Dan orang tua khawatir bahwa putra kecil mereka mungkin secara tidak sengaja memecahkan kaca dan jatuh. Lily benar-benar ingin mendapatkan kesepakatan ini. Jadi dia memutuskan untuk membuktikan bahwa kacanya tidak bisa pecah. Dia berlari ke jendela dan menubrukkan dirinya dengan kecepatan penuh. Kaca itu memang tidak pecah, tetapi Lily jatuh dari jendela dan duduk dengan bingung. Apa yang terjadi? Kacanya memang tidak pecah, tetapi kaca itu keluar dari bingkainya. 7. Pensil di lantai. 5 orang diminta melangkahi pensil yang tergeletak di lantai. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berhasil melakukannya. Apa masalah dengan tugas yang tampaknya sederhana ini? Pensilnya diletakkan di dekat dinding. 8. Nomor aneh. Kamu punya waktu 10 detik untuk mencari tahu dalam situasi apa kamu melihat angka 2, tetapi mengatakan 10. Ini terjadi ketika kamu melihat jam. Hey, sekarang jam 10 lewat 10. 9. Pintu hilang. Pada suatu ketika, seorang putri dikunci di ruangan di atas menara yang tinggi. Dia menemukan cara bahwa dia hanya bisa melarikan diri melalui pintu keempat. Masalahnya, hanya ada 3 pintu di ruang tersebut. Bagaimana dia bisa menemukan pintu keempat? Ingat, kamu hanya punya waktu 10 detik untuk membantu sang putri membebaskan diri. Lihat simbol di pintu, itu sebenarnya angka. Artinya, sang putri harus pergi melalui pintu pertama. 10. Tangga yang mengerikan. Kamu telah diculik oleh seorang penipu yang gila. Kamu berada di dasar sumur yang dalam, kamu mencoba memanjat tembok tetapi terlalu licin. Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah tangga dengan mata pisau setajam pisau cukur. Bukan anak tangga biasa. Bagaimana kamu bisa menaiki tangga dengan selamat tanpa cedera? Cepat, waktu terus berjalan. Hanya dengan membalikkan tangganya. 11. Cahaya pertama. Kamu masuk ke ruangan yang gelap gulita. Kamu tahu bahwa ada kompor gas, lilin, dan lampu minyak tanah di ruangan ini. Untungnya kamu memiliki sekotak korek api di sakumu. Apa yang akan kamu nyalakan terlebih dahulu? Benda pertama yang perlu kamu nyalakan adalah korek api. 12. Pasien misterius. Ada 2 pengemudi, Chris dan James. Keduanya dibawa ke rumah sakit. Chris bahunya terkilir dan James mengalami memar parah. Pada saat yang sama, mobil mereka tidak rusak sama sekali. Kamu punya waktu 10 detik untuk mencari tahu apa yang terjadi pada mereka. Para pengemudi itu berkelahi, mobil mereka sama sekali tidak terlibat. 13. Tempat yang aman. Kamu berjalan melalui hutan dan tiba-tiba melihat persimpangan dengan seorang pria berdiri tepat di tengah. Satu jalan menuju ke sebuah desa tempat gerombolan orang jahat tinggal, dan jalan lainnya ke tempat yang aman. Kamu tidak tahu apakah orang ini adalah pria jahat, tetapi kamu dapat mengajukan satu pertanyaan kepadanya untuk mendapatkan keselamatan. Jika pria itu jahat, dia akan berbohong. Jika dia baik, dia akan memberitahumu yang sebenarnya. Pertanyaan apa yang harus kamu ajukan?
Pertanyaannya seharusnya, di mana desamu? Jika dia adalah orang baik, dia akan mengarahkanmu ke tempat yang aman. Jika dia orang jahat, dia akan berbohong dan menunjuk ke tempat yang aman juga. 14. Yang pertama, dua orang berjalan menuju satu sama lain. Mereka berdua laki-laki, usianya sama dan memiliki posisi pekerjaan yang sama. Siapa yang paling pertama menyapa yang lainnya? Kamu punya waktu 10 detik untuk menjawabnya. Jelas, yang lebih sopan. Oke, sekarang saatnya untuk melihat seberapa dekat kamu untuk mendapatkan gelar Sherlock modern. Beritahu bagaimana kamu memecahkannya di komentar ya. Jika kamu memecahkan 0 sampai 4 teka-teki, itu adalah level detektif benar yang hanya 30%. Kamu mungkin tidak ingin mengambil kasus apapun sekarang, tetapi kamu dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah jika kamu berlatih lebih banyak. Jika skor kamu 5-9 teka-teki, kamu 60% Sherlock. Tidak buruk, tetapi kamu dapat mempertajam keterampilanmu. Dapatkan sedikit lebih banyak latihan dengan teka-teki yang menguji pemikiran lateral. Dan akhirnya, jika kamu memecahkan 10-14 misteri, kamu dapat menyebut dirimu 100% detektif sejati. Jadi, jika ada yang hilang di toko perhiasan sebelah, jangan lupa menawarkan bantuanmu, karena kamu benar-benar brilian. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Dan berikut adalah beberapa video keren lainnya yang kamu pasti nikmati. Cukup klik video di sebelah kiri atau kanan layar dan tetaplah di sisi terang kehidupan.